Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya dan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-74 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Kiwari, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Untung sebagai Ronto, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res.
Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kanjeng Sultan bingung sekali saat membidik seekor monyet yang berlompat-lompatan di atas dahan sebuah pohon besar. Monyet itu semakin tinggi memanjat pohon menuju ke puncak. Gendewa yang ia tarik kini merentang dengan kuat. Tetapi monyet itu begitu gesit berlindung di balik pohon. Ternyata dia pintar juga bersembunyi, Wari. Tolong, kau di sebelah sana dan aku di sini. Kalau ia bersembunyi seperti itu, lebih baik kita tunggu saja, Kanjeng Sinuwun. Biarkan ia berlindung dan bertahan hidup. Barangkali ia tidak mau mati, Kanjeng. Kau ini bagaimana, Wari? Kalau berburu seperti ini dan menuruti kau terus, maka aku tidak akan pernah mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ya, namanya saja berburu, Kanjeng Sinuwun. Kalau binatang buruan itu tidak mau kita bunuh, artinya kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Hamba sendiri agak kasihan pada binatang-binatang. Lebih-lebih seperti monyet itu. Lihatlah, ia bertengger dan memelas sekali. Kalau kita berburu selalu menanamkan rasa belas kasihan pada binatang buruan itu, kapan kita akan mendapatkannya, Wari? Kau ini lucu sekali. Mentang-mentang seniman, mentang-mentang juru taman dan dalang sehingga kau pun kasihan pada binatang buruan itu. Wari. Ya, sudahlah. Kita tidak jadi berburu kalau begitu. Bukan begitu, Kanjeng Sinuwun. Lihatlah monyet di atas pohon itu. Ia menunduk dan dari kedua sudut matanya tampak meneteskan air mata. Siapa yang tidak terenyuh, Kanjeng Sinuwun? Saya pun jadi ngilu, terasa sedih sekali. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan monyet itu. Seandainya dia mempunyai hati dan perasaan seperti kita. Kanjeng Sinuwun bisa merasakannya, bukan? Iya. Kau benar, Wari. Tadi sepasang rusa pun kau biarkan lolos. Dengan alasan yang sama. Aku tidak boleh membunuh binatang yang sedang berpasang-pasangan dan menjalin cinta kasih. Sekarang ada seekor monyet. Sendirian. Dia duduk di dahan pohon sambil menangis dan aku tidak boleh memanahnya. Wari, kau ini benar-benar orang kepercayaanku yang unik. Aku bangga punya kau. Biarlah. Lalu binatang yang bagaimana yang pantas kubunuh, Wari? Binatang buruan yang pantas kita bunuh. Apabila dia datang ramai-ramai, ada bergerombol. Nah, di sanalah kita memilih salah satu, Kanjeng Sinuwun. Seandainya ada segerombol rusa, kita bisa memilih yang paling besar, yang jantan. Kita tidak boleh membunuh yang betina. Kenapa begitu, Wari? Kenapa aku tidak boleh membunuh yang betina? Katakan kepadaku supaya aku tahu dengan jelas, Wari. Kalau kita membunuh binatang buruan betina, jangan-jangan binatang itu sedang bunting, Kanjeng Sinuwun. Kalau binatang buruan itu betina dan sedang bunting, apakah kita tidak kasihan pada anaknya yang ada di dalam perutnya? Nanti kita tidak tega memakan dagingnya. Sia-siakan, Kanjeng Sinuwun. Benar, alasanmu tepat sekali, Wari. Lain halnya apabila kita membunuh salah seekor di antara pejantan di antara gerombolan rusa. Maka kita dengan bebas dapat membunuhnya. Sebab rusa yang mati akan ditinggalkan gerombolannya begitu saja. Andaikan ia punya betina, maka ada pejantan lain yang akan menggantikannya. Sekalipun kadang-kadang binatang itu memiliki pasangan-pasangan sendiri. Kanjeng Sinuwun, hamba mohon untuk mengerti. Baiklah, Wari. Aku menurut. Aku mengikuti petunjuk dan pendapatmu. Aku mengikuti nasihatmu. Sebab memang kau lebih jeli ketimbang aku, Wari.
Aku tidak tahu apa-apa mengenai binatang hutan dan satwa liar lainnya. Kau jauh lebih paham karena kau telah mengenal kehidupan tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Ya, baiklah. Kita lanjutkan perjalanan. Ini adalah bagian barat dari hutan Kerapiak, Kanjeng Sinuwun. Tiang pancang yang hamba dirikan ini supaya membuat Kanjeng Sinuwun tidak tersesat. Agar Kanjeng Sinuwun tidak terlalu jauh meninggalkan hutan Kerapiak ini. Terima kasih atas perhatianmu itu, Wari. Hamba mohon di sebelah barat, di sebelah selatan, atau di mana saja setiap kali Kanjeng Sinuwun mendapatkan tiang pancang di hutan ini, janganlah Kanjeng Sinuwun melampauinya. Kalau Kanjeng Sinuwun melampauinya, hamba khawatir Kanjeng Sinuwun akan tersesat. Sebab di sini banyak jurang yang terjal yang sangat berbahaya. Terima kasih. Terima kasih atas usaha dan rencanamu yang kau laksanakan dengan baik ini. Sang Prabu, Kiwari, Ronto dan para pengikutnya yang lain yang sedang berburu di hutan Kerapiak itu menjadi terkejut sekali karena segerombolan banteng nampak tak jauh dari depan mereka. Segerombolan banteng yang sedang merumput itu nampak liar sekali. Kiwari mendekati Sang Prabu dan menarik gendewanya. Kena. Ya, banteng itu kena, Wari. Sayang hanya terkena pantatnya, Kanjeng Sinuwun. Kita harus mengincar kepalanya. Ya. Mengincar kedua matanya agar binatang besar itu roboh. Baiklah, Kanjeng Sinuwun. Hamba akan mengincar mata kirinya, dan Kanjeng Sinuwun hamba mohon mengincar mata kanannya. Bagaimana, Kanjeng Sinuwun? Ayo, bidiklah baik-baik, Wari. Ayo, aku akan mengincar mata kanannya dan kau mata kirinya. Kita harus bisa membuat roboh binatang itu. Ronto, kau hantam dan kau panah leher binatang besar itu. Setelah itu, kau dan kawan-kawanmu bisa menombaknya. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Awas, minggir! Kanjeng Sinuwun, berlindung di balik pohon. Segerombolan banteng liar itu berlari menerjang apa saja yang ada di depannya. Sang Prabu, Kiwari, dan para pengikutnya berlindung di balik pohon besar. Mereka mengikuti arah larinya gerombolan banteng liar itu. Tempat yang sangat jauh. Hati mereka berdebar-debar karena binatang-binatang itu tidak mau tahu apa yang ada di depannya, selalu dilanggar dan ditendang salang tunjang, berlari dan memporak-porandakan apa yang ada di depan mereka. Yang Maha Kuasa masih melindungi kita dari serangan binatang-binatang liar itu. Kalau kita tidak berlindung di balik pohon besar ini, kita bisa binasa, Kanjeng Sinuwun. Ya. Binatang-binatang itu amat marah karena salah satu kawannya roboh. Mari, Kanjeng Sinuwun, kita periksa binatang itu. Kita cukup membawa satu buruan itu. Besar sekali, Kanjeng Sinuwun. 2 anak panah menancap di kedua matanya dan tombak hamba menancap di lehernya. Wah, luar biasa. Benar-benar bidikan yang maut.
bidikan yang sangat jitu. Dan semua itu mengikuti anjuran dan nasihat Ki Warih, Ronto. Warih memang hebat dalam hal panah memanah. Kau benar-benar seniman sejati, Warih. Untuk kesekian kalinya aku bangga punya kau. Terima kasih Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun selalu memuji-muji hamba. Aku memuji dengan ketulusan hatiku, Warih. Dan pekerjaanmu semuanya beres di hadapan mataku. Dan kau telah menunjukkan dengan kerja keras, dengan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Ronto, Hamba Kanjeng Sinuwun. tolong bereskan binatang ini. Kita bisa menyayat-nyayat dagingnya dan kita bisa membuat api unggun. Kalau lebih, kita bisa membuat daging banteng ini menjadi dendeng yang lezat. Anak dan istriku pasti senang sekali menikmati daging banteng ini. Seandainya anak dan istrimu ada di sini, tentu saja mereka ikut bersenang-senang bersama kita, Warih. Kanjeng Sinuwun, mereka telah hidup tenang di desa. Kalau mengikuti hamba terus, barangkali mereka akan gelisah. Karena hamba selalu pergi dan pergi. Jarang bersama-sama dengan mereka. Hamba jadi rindu pada mereka, Kanjeng Sinuwun. Iya, itulah hidup dan kehidupan, Warih. Kerinduan itu tentu saja akan sering muncul dalam hati dan pikiran kita. Karena kita sudah dipersatukan dan kita telah beranak pinak. Apalagi dengan istri yang kita cintai. Kita akan merasa rindu kalau tidak melihatnya barang sekejap. Demikian pula dengan anak-anak kita. Kalau Kanjeng Sinuwun tahu bagaimana anak hamba, pasti Kanjeng Sinuwun senang sekali. Dia nakal dan bandel, tetapi pintar. Dia paling senang kalau diajak berburu seperti ini. Dia juga tidak jauh beda dengan hamba. Kalau melihat burung sedang berpasang-pasangan, dia pantang mengetapelnya. Dia paling suka berburu, tetapi hamba senantiasa menasihatinya. Kalau ada burung sedang berpasang-pasangan, hamba melarangnya untuk mengetapel dan membunuhnya. Jika salah satunya mati, bagaimana yang seekor mencari pasangan lain? Tentu saja ia akan merana. Warih, kau benar-benar bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. Warih, bagaimana seandainya suatu saat anakmu kau ajak kemari? Aku ingin sekali melihatnya. Kalau anakmu suka berburu, artinya cocok sekali dengan seleraku. Cocok sekali dengan kesukaan dan kesenanganku. Iya, Kanjeng Sinuwun. Mudah-mudahan ada kesempatan yang baik agar kita bisa bersama-sama dengan Sukmo berburu di sini. Dan ia akan senang sekali melihat karyamu di sini dan melihat betapa hutan Kerapyak ini memungkinkan untuk berburu apa saja. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Tetapi menurut hemat hamba, berburu di sini bagi Sukmo putra hamba nampaknya kurang cocok. Sebab masih banyak harimau, banteng, dan kerbau liar yang berkeliaran di sini. Anak seperti Sukmo kan terlalu kecil. Jadi, ya cukuplah untuk berburu burung saja. Belum saatnya berburu binatang besar. Tetapi aku percaya kepadamu. Kalau anakmu mampu menghadapi segala rintangan dan tantangan di hadapannya. Kalau orang tuanya saja seperti kau. Dan eyangnya aku sudah tahu persis. Siapa Eyang Wulung dan bagaimana dan apa yang telah dilakukannya di sini. Aku pasti percaya bila anakmu memiliki kemampuan yang luar biasa. Nakal, bandel, dan cerdas. Begitu. Kanjeng Sinuwun, Ki Warih, lihatlah. Ada apa, Ronto? Hamba Kanjeng Sinuwun. Daging binatang ini cukup banyak. Tentu saja kalau untuk kita makan pada saat ini tidak habis, Kanjeng. Kita hanya 12 orang. Tak mungkin menyantap seluruh daging banteng ini. Sayat-sayatlah menjadi bagian yang terkecil dan kumpulkan. Kau bisa menjemurnya dan kita bisa membuat dagingnya menjadi dendeng yang lezat. Ki Warih pasti pintar membuat ramu-ramuan dendeng yang lezat. Dan jangan khawatir,
Aku akan membantumu. Ayo, sayat-sayatlah. Kulitnya bisa kau gunakan untuk menjadi gendang. Bukankah begitu, Kiwari? Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Benar, Ronto, benar. Kau bisa menyayat kulit banteng itu. Nanti serahkan kepadaku. Aku ingin membuat jidur. Jidur? Iya, jidur adalah gendang raksasa. Gendang besar yang nanti bisa kita pakai untuk menambah keramaian gamelan saat kita menggelar wayang. Jidur atau beduk akan meramaikan suasana dalam perang tanding lakon Barotoyudu, dalam lakon pewayangan. Nah, sisihkanlah dan jangan sampai ada kulit yang terluka. Baiklah, Kiwari. Saya akan mencoba mengulitinya dengan baik. Hati-hati, Ronto. Jangan sampai ada kulit yang terluka. Dan nanti kau bisa merentangnya di antara kayu supaya bisa kering dengan baik. Hamba Kanjeng Sinuwun. Terutama bagian perut sampai punggung. Jangan sampai ada yang terluka. Kalau yang lainnya boleh. Tetapi usahakanlah kau bisa mengulitinya dengan utuh. Jangan sedikit pun ada yang terluka. Setidak-tidaknya untuk ukuran satu beduk yang ada di Masjid Agung. Baik, Ki. Saya akan berusaha sebaik-baiknya. Oh, bukan begitu caranya. Minggirlah. Kiwari akan menyayat sendiri? Akan mengulitinya sendiri? Iya, aku akan mencoba mengulitinya. Supaya kulit binatang ini dapat kita manfaatkan untuk menjadi alat musik yang baik. Alat musik yang bisa menghibur seluruh kaula Mataram yang ingin menikmati wayang kulit. Dan sisa-sisa dari kulit yang kita buat jidur nanti bisa kita ukir dan kita pahat menjadi boneka wayang yang indah. Lihatlah ini. Jadi dari perut dulu, Kiwari. Ya, untuk menyayat binatang dan menguliti seperti ini, kita harus menggunakan sebilah pisau yang tajam sekali. Begini caranya. Dengan pisau yang amat tajam, Kiwarih menyayat perut binatang itu, mengulitinya dengan lincah dan gesit sekali, hingga sedikit pun dari kulit itu tidak ada yang terluka. Kulit banteng liar itu mengelupas dengan baik. Cepat sekali dan dengan cekatan sekali dia menoreh-norehkan pisaunya. Ronto dan Sang Prabu melihat pekerjaan Kiwarih itu tersenyum puas. Dengan cekatan sekali, Kiwarih memainkan pisau pelatinya. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.